Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membuatnya dia paham akan agama. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membuat dia paham akan agamanya. Jadi parameter kebaikan itu bukan kita lahir dari seorang wanita kaya, bukan dari keturunan ningrat, bukan lahir dari keluarga-keluarga pengusaha, bukan dari keturunannya Bill Gates atau Jack Ma atau yang lain-lain, bukan. Itu bukan suatu kebaikan. Kalau kita berpikir secara akal manusia, iya, karena kaya, karena kedudukannya, karena hartanya yang luar biasa. Tapi buat Allah bukan seperti itu. Buat Allah, ketika Allah pengen kita ada di dalam kebaikannya Allah, maka Allah akan bikin kita paham akan ilmu agama. Harta bukan segala-galanya. Termasuk orang-orang yang di sekeliling kita bukan apa-apa. Penentuannya ada di kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Maksudnya apa fitnah? Jangan pernah mengartikan kata fitnah itu dengan fitnahnya orang Indonesia, bukan. Fitnah orang Indonesia adalah ketika dia dituduh melakukan sesuatu yang dia tidak lakukan. Sebenarnya kan seperti itu. Tapi fitnah di sini yang disebutkan dalam surat At-Taghabun, fitnah ini adalah ujian. Jadi rumah-rumah kita yang mewah, baju-baju kita yang mahal, tas-tas kita yang mahal, mobil-mobil mewah kita, itu semua fitnah. Itu semua ujian. Wa auladukum fitnah, dan anak-anakmu pun fitnah. Anak-anakmu adalah ujian bagi kamu. Kita bisa karena anak bisa masuk surga, bisa juga karena anak kita masuk neraka. Karena apa? Semua tergantung kita. Bisa nggak kita maintainnya? Bisa nggak kita ngedidik anak? Salah-salah ngedidik anak, kita bisa kejeblos ke dalam api neraka. Itu yang disebut fitnah. Jadi semua tergantung kita. Gimana kita ngedidik. Kadang kita ngelihat anak kasihan. Anak pengen ini, nangis. Nggak diturutin, nangis. Akhirnya kita turutin karena kita kasihan. Kasihan, sayang bukan seperti itu. Kasihan dan sayangnya kita adalah mempersiapkan mereka untuk hidup tanpa kita. Biar mereka paham bagaimana hidup tanpa kita. Yaitu untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuhi dia dengan ilmu-ilmu agama. Makanya Nabi bilang seperti ini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau orang udah dikehendaki kebaikan sama Allah, bukan kekayaan yang bakal Allah kasih, bukan kedudukan yang tinggi yang bakal Allah kasih, tapi Allah bakal bikin dia paham akan ilmu agama. Ini parameter kehidupan. Ini yang harus kita pahami. Jadi harta, kata Allah, fitnah. Rumah besar fitnah. Uang banyak fitnah. Anak-anak pun fitnah. Kalau kita nggak bisa ngedidik anak, kita yang bakal keceblos semuanya. Makanya sebelum kita ngedidik anak-anak gimana? Kitanya sendiri. Kitanya dulu pahamin akan ilmu-ilmu agama. Jangan sampai kita salah ngedidik, pada akhirnya anak mikir bahwa orang tua kita nyuruhnya seperti ini. Padahal yang kita suruh itu salah. Cara wudhu anak, cara sholat anak, cara baca Quran anak, dari sekarang sedini mungkin kita didik anak. Karena parameter kehidupan itu bukan harta, bukan kedudukan. Banyak orang-orang sekarang ketika pengen anaknya sukses, suksesnya secara sukses duniawi. Nih anak kalau udah gede, nak kamu harus jadi insinyur, harus jadi dokter, harus bisa ini, uangnya, hartanya banyak, harus bisa beli ini, beli itu, segala macam. Salah. Bukan itu.
Apa berarti nggak boleh kaya? Boleh kaya, siapa bilang nggak boleh. Tapi biar jadi tertanam di benak mereka bahwa itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah paham akan ilmu agama. Dengan pahamnya ilmu agama, dia pasti bisa ngontrol hidupnya. Gimana cara dia berakhlak, bagaimana dia harus bersikap kepada orang tua, bagaimana dia harus bersikap kepada masyarakat, kepada teman-temannya, kepada saudaranya, kepada keluarganya, kepada sesama muslim. Dari mana dapatnya? Dari sekolahan? Bukan. Itu semua dari ilmu agama. Bagaimana ketika dia dapat rezeki banyak, apa yang harus dia lakukan? Foya-foya kah? Atau ngasih zakat, sodako? Siapa yang ngajarin itu semua? Ilmu agama. Makanya ketika orang sudah dikendaki kebaikan, dia akan paham ilmu agama. Dan ilmu agama ini yang bakal bikin dia mulia di dunia dan di akhirat. Maka setelah kita tahu parameter kehidupan, setelah kita tahu ternyata ini loh yang Allah pengen. Makanya kita mulai dari sekarang set masa depan kita dengan baik. Prioritasnya di mana? Ilmu agama.